Ya ibu-ibu tadi udah bahas ayahnya Tasripin ya Bu ya. Ya. Nah, dari ayahnya Tasripin tadi Bu, itu termasuk menelantarkan anaknya enggak Bu? Iya. Kenapa Bu? Kenapa Bu Mi? Kok Yo lanjut. ayahnya Tasripin itu menelantarkan anaknya? Lah dikira anak iki yo pas sore tok duit tok. Lah ngene iku lho, oh bojone wis mati ora ro. Oh Akhirnya iya. anak ibu semakin mangan yo. Oh ya berarti enggak dikasih makan itu termasuk terlantar Bu ya? Kalau Bu Nanda? Lho Kenapa? soalnya ya gak ditunggui, gak dirawat mbak, anaknya ngerawat awake dhewe kan ya penelantaran. Terus ada lagi nggak kenapa ayahnya disebut kok menelantarkan anaknya gitu? Orang ngopeni orang Orang ngopeni orang ono ndek apa ngurusi pembinane ngono ku lho mbak. bojone mati Iya. ora rono, Mbak. Ada yang salah nggak Bu? Kenapa ayahnya sampai nggak tahu gitu kalau istrinya ini meninggal itu kenapa Bu? Yo terai bapakne lek ngono iku mosok yo bencana iki ra ono ndek TV to, Mbak. Iya terus ada lagi Apa ya mbak, paling saking sibuke mosok di Kalimantan. sibuk terus jauh Bu ya. Hmm. Nah jadi Bu dari filmnya Tasripin tadi itu bisa diambil kesimpulan bahwa ayah di sini tuh terjadi tidak adanya komunikasi Bu. Jadi antara Tasripin dan ayahnya ini nggak ada komunikasi sehingga Mbak duwe HP ngono mbak. ya bukannya nggak ada HP jadi tidak ada bertukar kabar gitu. Bola zaman 2013 saya ini dulu duwe ngono lho, Bu. Iya dulu kan 2013 tuh masih apa ya kayak orang tuh yang punya HP masih orang-orang tertentu kayak gitu kan. Untuk kayak Tasripin tadi untuk makan aja susah Bu, apalagi HP gitu kan Iya, bener. perbedaannya. Nah jadi kenapa di situ kan ada apa tidak adanya komunikasi antara keluarga di desa dan keluarga di Kalimantan. Jadi ketika ibunya meninggal si ayahnya ini tadi nggak tahu gitu. Jadi dianggapnya Tasripin di rumah juga masih sama ibunya, masih sama dengan Tasripin dan 3 adiknya tadi gitu nggih. Nah, jadi gimana pun itu seharusnya ada komunikasi biar tidak terjadi seperti Tasripin tadi. Nah, yang kedua, benar kata ibu tadi bahwa ayah Tasripin ini disebut pelantaran. Loh kok iso Mbak? Ya, yang pertama itu kan di situ anak itu nggak butuh. Tadi kan disebutkan bahwa kalau ayahnya Tasripin ini juga nggak ngirim uang sehingga Tasripinnya harus kerja buat memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu nggih. Tadi kerjanya apa Bu? Iku Mbak Di sawah ngono. Oh ya di sawah bener. Nah itu terus kan nggak di sisi lain tuh kebutuhannya Tasripin kan nggak terpenuhi. Jadi kan terlantar. Terus kebutuhan fisik atau psikologisnya anak ini juga nggak terpenuhi Bu. Apa contohnya psikologisnya Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Kasih sayang. Psikologis sih. Nah iya kasih sayang bener kata Bu Nanda kan anak ini nggak melulu butuh uang gitu loh. Misal Yo bener, wes Mbak. le tak kayak duit aku tak kerja atau gitu kan enggak jadi anak Tapi juga anak gelem iki ngono ku mbak, seneng tambah lek kena aku iku kena sing ngriwis jane. nah Apa itu ngono ku mbak? nah tapi di sisi lain nanti ketika anak besar Bu nggih nanti tuh ada kayak apa ya jenengan ngertos puzzle lah Bu. Nah Sing jadi dolan iku apa? dipotong-potong. Sing dicopot-copot iku lho, Bu. nah iya. ketika anak kecil kasih sayang enggak terpenuhi nanti ada puzzle itu sih potong Bu ada yang hilang gitu kayak gitu. Jadi di sisi lain kebutuhannya enggak tercukupi terus kasih sayangnya Tasripin juga enggak tercukupi ya Bu ya. Terus pendidikannya Tasripin gimana Bu? Ke sekolah. Nah, berarti kan terlantar juga di pendidikan itu ya Bu ya. Itu terus pakaiannya Bu compang-camping atau bajunya itu aja gitu. Lek mbak ya apa wong duwe gak sampe gimana. Oh iya, jadi kan di situ juga ada penantara secara apa kayak tubuhnya enggak terawat gitu ya Bu ya. Nah, sebelum itu kita mau tepuk-tepuk dulu nih Bu ya sebelum ke materi selanjutnya. Terus ngantuk mbak. Iya, biar semangat lagi Bu ya. Tadi sudah diajarkan belum Bu tepuk hak anak itu Bu? Apa aja Bu hak anak tadi Bu? Aduh lali, Mbak. Loh, pertemuan bulan kemarin tuh Bu kan sudah diajarkan Lali, hak Mbak. anak. Lali. Aduh ibu-ibu ini kebanyakan mikir apa Bu? Utang iki dari Kok masih utang aja berarti modul berarti yang kemarin diajarkan itu enggak dipraktekkan belum Bu? Yang Aduh, mengelola keuangan Lah itu. wong praktek, corona Mbak. ngene iki lho, Mbak. Kok Lah aku sih praktek tapi pancetannya kurang ya apa Nah, aku ngene iki ini sore iso ngirim kembang, Mbak. Is corona ngene iki ya, opo. jadi kita tepuk-tepuk dulu Bu ya. Jadi hak anak itu ada 4 Bu. Hak hidup, perlindungan,
tumbuh kembang dan partisipasi. Nah, nanti ketika hak hidup itu gini Bu, disimbolkan dengan tangan yang menggenggam yang kuat gitu Bu ya. Kalau tumbuh kembang tuh gini Bu simbolnya. Nah, untuk perlindungan itu seperti rumah. Jadi anak itu mempunyai dilindungi gitu Bu ya. Yang terakhir itu partisipasi seperti ini. Seperti mulut berbicara. Bisa dipahami ya Bu ya? Ya. Praktek Bu ya, yang semangat, oke? Iya, ayo Mbak. Ayo, tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ya, sekali lagi ya Bu, yang kompak ya Bu ya. Ayo, tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ya, Ibu udah semangat sekali ya. Ya, jangan dilupakan lagi ya Bu. Nanti anaknya kalau di rumah diajari ya. Oh iya, Ayo, Le, tak ajari. Ajari apa Bu? Aku mau oleh ilmu, teko PKH gitu ya. Apa Bu ilmunya? Tepuk hak anak gitu ya. Mbak. Gitu. Main tepuk-tepuk noto to, Mbak. Ya diterapkan juga Oh, Bu, iya, dalam iya. kehidupan sehari-hari. Jangan tepuk-tepuk tak ya wis pokoke tepuk iku lah. Sedangkan nanti di kehidupan sehari-harinya ndak diterapkan gitu nggih. Nah, gitu nggih Bu. Nggih. Nah, selanjutnya, waduh ada apa ini Bu di sini Bu? Ada yang bisa bantu baca enggak Bu? Anaknya nangis, Mbak, ketok gambare. Oh, anaknya nangis. Anaknya laki-laki apa perempuan ini Bu? Laki-laki. Oh iya laki-laki. Ini judulnya apa Bu? Kelihatan Bu? Ya toh Mbak, pengertian Oh, penelantaran apa ya, Mbak, penelantaran anak. Iya. Iya, Jadi manusia. tadi kan udah bahas tasripin yang ditelantarkan. Oh iya. Nah, sekarang kita membahas tentang apa sih penelantaran anak sebenarnya itu apa gitu kan. Tadi kan kita cuma pokoknya yo gak dikei mangan, yo dijarno bapake gitu kan. Nah, kalau di dalam pengertiannya Bu, penelantaran anak itu apa Bu di sini? Yang paragraf awal. Coba Kak. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Ya, benar. Jadi penelantaran anak itu Bu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, dari tasripin tadi kan fisiknya dia tubuhnya tidak terurus gitu ya, bajunya itu aja gitu kan. Kalau psikisnya tadi yang dibilang tadi apa Bu? Kasih Sayang. Nah, kasih sayang. Rohaninya juga kayak dia ibadahnya kayak nggak ada yang nuntun gitu Bu. Umur segitu kan anaknya jenengan diajari beribadah enggak Bu? Iya Mbak, tak Oh, ono iya, nanti Mbak. kayak gimana iku. Nah, ngaji, sholat gitu ya Bu ya. Nah, untuk sosialnya tasripin di sini tidak mempunyai waktu untuk bermain gitu kan. Karena dia sibuk bekerja, dari bekerja dia harus mencuci baju adiknya gitu ya Bu ya. Ya. Terus belum lagi ngurusi adik-adiknya buat ngasih makan, masak gitu ya Bu ya. Bu Mei dibacakan untuk yang kedua Bu Mei. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kurung buka pasal 1 Undang-Undang UU itu undang-undang ya Mbak ya? Nggih. Undang-Undang